Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal PAS atau SAS atau WAS sumatif akhir semester 1 mata pelajaran seni rupa kelas 5 pada kurikulum Merdeka. Yuk kita simak soalnya. Ya, kisi-kisinya nomor 1 adalah peserta didik dapat menentukan unsur rupa yang paling kecil dan sederhana dengan tepat. Ya, unsur rupa yang paling kecil dan sederhana adalah apa nih? Apakah A titik, B warna, C garis, ataukah yang D bidang? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah titik. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Peserta didik dapat menentukan yang bukan unsur rupa dengan tepat. Unsur-unsur di bawah ini yang bukan unsur rupa adalah apa? Apakah A bidang, B gerak, C warna, ataukah yang D garis? Ya, jawabannya adalah gerak. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Peserta didik dapat menentukan unsur rupa yang merupakan gabungan dari beberapa garis dengan tepat. Unsur rupa yang merupakan gabungan dari beberapa garis adalah apa? Apakah A bidang, B tekstur, C warna, ataukah yang D garis? Yang benar sekali, jawabannya adalah bidang. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Peserta didik dapat menentukan warna pokok primer dengan tepat. Warna pokok atau primer terdiri dari warna apa saja nih? Apakah A merah, kuning, hijau, B merah, kuning, biru, C kuning, biru, ungu, ataukah yang D kuning, biru, hijau? Manakah jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang B ya, merah, kuning, biru. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Peserta didik dapat menentukan kategori warna ungu, orange, dan hijau dengan tepat. Ya, ungu, orange, dan hijau dinamakan warna apa? Apakah A primer, B sekunder, C tersier, ataukah yang D pelengkap? Ya, jawabannya adalah yang B ya, sekunder. Lanjut nomor 6. Peserta didik dapat menentukan hasil warna percampuran warna merah dan kuning dengan tepat. Ya, percampuran warna merah dan kuning akan menjadi warna apa? Apakah A orange, B hijau, C ungu, ataukah yang D biru? Ya, benar sekali, jawabannya adalah orange. Lanjut nomor 7. Peserta didik dapat menentukan hasil warna percampuran warna biru dan merah dengan tepat. Percampuran antara warna biru dan merah menjadi warna apa nih? Apakah A orange, B hijau, C ungu, ataukah yang D coklat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah ungu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Peserta didik dapat menentukan bentuk dimensi dari kain batik dengan tepat. Kain batik merupakan benda seni yang berbentuk berapa dimensi? Apakah A1, B2, C3, ataukah yang D4? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya, 2 dimensi. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Peserta didik dapat menentukan karya seni 2 dimensi dengan tepat. Di bawah ini yang merupakan karya seni 2 dimensi adalah yang mana? Apakah yang A, B, C, atau yang D? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Peserta didik dapat menentukan karya seni 3 dimensi dengan tepat. Di bawah ini yang merupakan karya seni 3 dimensi adalah yang mana? Apakah A, B, C, ataukah yang D? Iya, benar sekali, patung adalah karya seni 3 dimensi.
Lanjut nomor 11, disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan prinsip ritme gambar tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan gambar tersebut ini adalah tiang-tiang ya. Oke, gambar tersebut merupakan prinsip ritme pada apa nih? Apakah A tiang gapura, B pohon palem, C benda buatan, ataukah yang D daun palem? Ya, jawabannya tentu saja tiang gapura. Lanjut nomor 12, peserta didik dapat menentukan prinsip ritme gambar tersebut dengan tepat. Ya, coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan prinsip ritme pada apa nih? Apakah A tiang gapura, B pohon palem, atau C benda buatan, atau yang D daun palem? Ya, benar sekali jawabannya pohon palem. Lanjut nomor 13, peserta didik dapat menentukan prinsip ritme gambar tersebut dengan tepat. Ya, coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan prinsip ritme pada apa nih? Apakah A tiang gapura, B pohon palem, C benda buatan, ataukah yang D daun palem? Ya, jawabannya adalah yang C ya, benda buatan. Nomor 14, peserta didik dapat menentukan prinsip ritme gambar tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut merupakan prinsip ritme pada apa nih? Apakah A tiang gapura, B pohon palem, C benda buatan, ataukah yang D daun palem? Ya, benar sekali, ini adalah prinsip ritme pada daun palem. Lanjut nomor 15, peserta didik dapat menentukan alat yang digunakan untuk membuat gambar objek visual dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada A, B, C, D. Untuk membuat gambar objek visual, maka alat yang digunakan adalah yang mana? Ya, benar sekali, jawabannya adalah pensil. Nomor 16, peserta didik dapat menentukan ritme pada susunan batu dengan tepat. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar terus merupakan susunan batu yang menunjukkan ritme apa? Apakah A bentuk, B gerak, C garis dan bidang, ataukah yang D titik dan tekstur? Ya, jawabannya ritme bentuk. Lanjut nomor 17, peserta didik dapat menentukan ritme pada susunan batu bata dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan susunan batu yang menunjukkan ritme apa nih? Apakah A bentuk, B gerak, C garis dan bidang, ataukah yang D titik dan tekstur? Ya, jawabannya adalah C garis dan bidang. Lanjut nomor 18, peserta didik dapat menentukan alasan irama terbentuk pada prinsip seni rupa dengan tepat. Pada prinsip seni rupa, irama terbentuk karena apa? Apakah A media dan alat, B ukuran dan warna, C pengulangan dan gerakan, ataukah yang D tekstur dan bentuk? Ya, jawabannya C ya, pengulangan dan gerakan. Lanjut nomor 19, peserta didik dapat menentukan unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis dengan tepat. Unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis adalah yang B, bidang. Lanjut nomor 20, peserta didik dapat menentukan istilah dari sifat dan keadaan permukaan bidang pada suatu karya seni dengan tepat. Sifat dan keadaan permukaan bidang pada suatu karya seni bisa disebut dengan apa? Apakah A gelap terang, B tekstur, C warna, ataukah yang D bidang? Ya, jawabannya adalah tekstur. Lanjut nomor 21, peserta didik dapat menentukan istilah dari teknik menggambar dibuat dengan menawarkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain yang berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dengan tepat. Teknik menggambar dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain yang berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap adalah teknik apa? Apakah A pointillis, B arsir, C dassel, ataukah yang D plakat? Ya, jawabannya adalah teknik arsir. Lanjut nomor 22, peserta didik dapat menentukan fungsi kuas dalam berkarya seni rupa dua dimensi dengan tepat.
puas termasuk dalam kebagian berkarya seni rupa 2 dimensi sebagai apa? Apakah media, alat, bahan, atau unsur? Ya, jawabannya sebagai alat. Lanjut nomor 23, peserta didik dapat menentukan unsur yang memberikan kesan keindahan dan menyenangkan. Juga dapat memberikan kesan bermacam-macam pada diri si pemandang dengan tepat. Unsur yang memberikan kesan keindahan dan menyenangkan juga dapat memberi kesan bermacam-macam pada diri si pemandang adalah apa? Apakah A garis, B warna, C bidang, ataukah yang D bentuk? Ya, jawabannya adalah yang B ya, warna. Lanjut nomor 24, peserta didik dapat menentukan 2 jenis bentuk seni rupa dengan tepat. Menurut bentuknya, seni rupa dibagi 2, yaitu apa? Apakah A murni dan terapan, B hiasan dan kegunaan, C klasik dan modern, ataukah yang D 2 dimensi dan 3 dimensi? Ya, jawabannya yang D ya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Lanjut nomor 25, peserta didik dapat menentukan salah satu jenis seni rupa dengan tepat. Menurut jenisnya, seni rupa terdiri 2, salah satunya adalah apa? Apakah A murni, B modern, C klasik, ataukah yang D hiasan? Ya, jawabannya adalah murni. Lanjut nomor 26, peserta didik dapat menentukan istilah hubungan antara 2 utas tali dengan tepat. Hubungan antara 2 utas tali adalah apa nih? Apakah A simpul, B ikat, C jerat, ataukah yang D anyam? Ya, jawabannya adalah simpul. Lanjut nomor 27, peserta didik dapat menentukan pengertian dari ikatan dengan tepat. Ikatan adalah apa nih? Apakah A hubungan beberapa tali, B hubungan antara 2 utas tali, C hubungan tali dengan benda lain seperti tongkat dan kayu, ataukah yang D untayan-untayan panjang? Ya, jawabannya adalah C ya, hubungan tali dengan benda lain seperti tongkat dan kayu. Lanjut nomor 28, peserta didik dapat menentukan contoh simpul dengan tepat. Perhatikan gambar berikut adalah contoh simpul apa nih? Apakah A pangkal, B tiang, C jangkar, ataukah yang D mati? Ya, jawabannya ini adalah contoh simpul jangkar. Lanjut nomor 29, peserta didik dapat menentukan jenis simpul yang ditujukan dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Simpul yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah simpul apa nih? Apakah A simpul tunggal, B simpul kepala, C simpul ganda, ataukah yang D simpul rantai? Ya, jawabannya ini adalah simpul tunggal. Lanjut nomor 30, peserta didik dapat menentukan gambar yang menunjukkan simpul rantai dengan tepat. Simpul, ya ini gambar yang menunjukkan simpul rantai adalah yang mana? Apakah yang A, yang B, C, atau yang D? Ya, jawabannya simpul rantai yang A. Lanjut nomor 31, peserta didik dapat menentukan makna dari makrame dengan tepat. Makrame adalah karya seni rupa berupa apa nih? Apakah A memahat dan mengukir, B menyatukan objek seperti manik-manik pada sebuah tali, C membuat sebuah karya menggunakan tali yang dibuat simpul dianyam atau diikat, C membuat suatu karya dengan tali yang diikatkan pada suatu objek. Jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 32, peserta didik dapat menentukan makna dari anyaman dengan tepat. Apakah yang dimaksud dengan karya seni anyaman? Apakah A karya seni yang dibuat dengan memahat bahan kayu, B karya seni yang dibuat dengan menempelkan bahan kertas, C karya seni yang dibuat dengan menjahit kain, atau yang D karya seni yang dibuat dengan cara susup-nyusup antara pakan dan lungsi? Jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 33, peserta didik dapat menentukan bahan-bahan pembuat anyaman dengan tepat. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk bahan-bahan pembuat anyaman? Apakah A daun lontar, B pelepah pisang, C air, ataukah yang D rotan? Ya, jawabannya adalah yang C ya, air. Lanjut nomor 34, peserta didik dapat menentukan bahan alternatif yang bisa digunakan untuk karya seni anyaman dengan tepat. Ya, manakah bahan alternatif ya, di bawah ini yang bisa digunakan untuk karya seni anyaman? Apakah A batik, B plastik, C kain, ataukah D tanah? Ya, jawabannya adalah yang B plastik.
Nomor 35, peserta didik dapat menentukan makna motif anyaman tunggal pada karya seni anyaman dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan motif anyaman tunggal pada karya seni anyaman? Apakah A. Motif anyaman yang tiap helainya lungsian ditarik sekaligus satu persatu dengan pakan? Yang B. Motif anyaman yang terdiri dari bentuk-bentuk geometris seperti garis pola segi empat atau lingkaran? Atau yang C. Motif yang terinspirasi dari alam seperti tumbuhan atau hewan? D. Motif yang berupa gambar-gambar manusia atau sosok-sosok legendaris? Jawabannya adalah yang A. Nomor 36, peserta didik dapat menentukan tujuan utama dari pembuatan karya seni anyaman dengan tepat. Apa yang menjadi tujuan utama dari pembuatan karya seni anyaman? Apakah A. Untuk menghasilkan barang-barang yang memiliki nilai komersial yang tinggi? B. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membuat pakaian atau alat-alat rumah tangga? C. Untuk mengekspresikan kreativitas dan keindahan? Ataukah yang D. Untuk menunjukkan keahlian teknis dalam menenun benang atau serat alami? Jawabannya adalah yang C. Nomor 37, peserta didik dapat menentukan jenis souvenir yang paling umum dibuat dari anyaman dengan tepat. Apa saja jenis souvenir yang paling umum dibuat dari anyaman? Apakah tas, B. gantungan kunci, topi, atau piring? Ya, jawabannya adalah tas. Nomor 38, peserta didik dapat menentukan hal yang harus diperhatikan saat membuat souvenir dari anyaman dengan tepat. Manakah di bawah ini yang harus diperhatikan saat membuat souvenir dari anyaman? Apakah A. warna benang yang digunakan, B. bentuk dan ukuran souvenir yang diinginkan, C. tekstur bahan anyaman, ataukah D. semua jawaban benar? Ya, jawabannya adalah yang D. semua jawaban benar. Oke, kita lanjut. Nomor 39, peserta didik dapat menentukan perbedaan anyaman 3 dimensi dengan anyaman 2 dimensi dengan tepat. Berdasarkan bentuknya, anyaman dibagi menjadi 2 jenis, yaitu anyaman 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa yang membedakan anyaman 3 dimensi dengan anyaman 2 dimensi? Apakah A. anyaman 3 dimensi memiliki bentuk yang lebih kompleks? Atau yang B. anyaman 3 dimensi hanya bisa digunakan untuk membuat benda dekoratif? C. anyaman 3 dimensi lebih sulit dibuat dibandingkan dengan anyaman 2 dimensi? Ataukah yang D. anyaman 3 dimensi lebih kecil dibandingkan 2 dimensi? Jawabannya adalah yang A. Nomor terakhir, nomor 40, peserta didik dapat menyebutkan contoh benda yang bisa dibuat dari anyaman 3 dimensi dengan tepat. Apa contoh benda yang bisa dibuat dari anyaman 3 dimensi? Apakah A. topi sepatu lukisan, B. tas sepatu lukisan, C. keranjang sepatu lukisan, ataukah yang D. topi tas keranjang? Jawabannya adalah yang D. topi tas keranjang. Ya, demikian soal PAS Seni Rupa kelas 5 semester 1. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.